Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila sa'iri ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati awliyaillahi aina makan khususan Syekh Abdul Qadir Jilani, khususan muassisi Jamiatin Nahdlatul Ulama, wa khususan hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa awwala. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ibu-ibu yang selalu kita taati dan kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz ustadzat, serta pengajian rutin yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita masih terpanggil untuk bersama-sama mengaji rutin pada setiap Sabtu pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza hatta yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian halaman 76 paling bawah. Pada materi pengajian pagi hari ini kita meluntaskan pasal tentang kewajiban guru untuk menyiapkan diri sebelum mengajar dan memberikan tip-tip bagi seorang guru ketika sedang mengajar. Bagaimana cara menghadapi forum, mengendalikan anak didik, dan tentunya semua ini kalau kita persiapkan, panjenengan itu tampak sebagai guru yang betul-betul siap, guru yang bertanggung jawab. Ini penting sekali karena performa guru yang betul-betul bertanggung jawab secara
intelektual, secara spiritual, itu akan betul-betul ada pengaruh dan ada kesan yang mendalam bagi anak didik panjenengan semua. Saya tahun 1991 sampai 1993 itu masih ingat betul diajar oleh Pak Yai Agus Mu'adzim. Itu bagi saya Pak Agus Mu'adzim itu adalah seorang guru yang mampu mewariskan kesan-kesan dan mampu menanam bibit-bibit motivasi dan inspirasi kepada anak didik. Meskipun tidak selalu motivasi maupun inspirasi itu muncul seketika setelah diajar. Tahun 94, kemudian 93, akhir 93 saya ke pesantren. Di 3 tahun yang pertama, 3 tahun itu baru muncul. Oh, hari ini betul-betul saya merasa beruntung. Saya dulu pernah diberi sesuatu, diberi modal. Ternyata dulu maksudnya Pak Yai Agus itu menanamkan keterampilan kenapa saya dulu dituntut seperti ini, seperti itu, hari ini baru terasa manfaatnya. Sehingga terus saya gali banyak sekali faktor pendukung bahasa saya di kehidupan pribadi saya. Sukses story itu salah satunya adalah karena daya dukung beliau yang di akhir jenjang pendidikan formal saya itu di Gulawentah didampingi oleh beliau, sehingga tampak sampai hari ini situasi saya bisa mengimajinasikan di kelas itu menghadap kemana, beliau seperti apa, kemudian bicara apa, bukunya warnanya apa, dan seterusnya, motornya apa, profil tubuh bentuknya seperti apa, bajunya seperti apa. Seolah-olah intonasi bahasanya itu masih seperti baru. Kemarin lusa saya diajar. Ini mutlak dibutuhkan seorang guru yang bahasa saya bertanggung jawab, betul-betul menghayati perannya sebagai seorang guru. Saestu Bapak Ibu, berkesan sekali. Bahkan ada sekian kaidah fikih yang dulu meskipun tidak dituntut dihafal, tapi cara penyampaiannya itu betul-betul bisa beliau itu menciptakan iklim yang begitu membahagiakan di kelas. Itu tanpa saya sadari di alam bawah sadar itu terekam, meskipun saya tidak menghafal. Al-aslu fil amri baqa al-aslu fil amri layak tadi tikra. Al-aslu fil amri layak tadi fawro. Al-aslu baqa makana ala makana. Kaidah-kaidah fikih dulu itu guru usul fikih dan guru ilmu kalam. Ini yang saya satu kelas itu dengan Pak Rofik. Pak Rofik punya kurang apa? Entah, dia punya memori seperti saya atau tidak. Seingat saya dulu di kelas itu tidur. Iya, betul. Dan selalu dulu menjadi bahan bulian saya, Pak. Karena orangnya itu memang ngalah gitu. Kemudian al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Al-muhafadatu ala qadi sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Dengan sekian contohnya,
ada kias. Kias itu ada kias alawi, ada sekian bentuk kias. Hukum itu ada Quran, hadis, ijma, kias. Ada satu zaroi, ada apa ya, macam-macam. Itu tahun kelas 3 aliyah itu berarti 93. Terkesan betul. Dan sepanjang yang saya ketahui, beliau cara mengelola marah itu sangat mengesankan. Jadi tidak emosional. Iya, marah tapi tidak emosional. Anak didik itu paham situasinya, beliau itu sedang tidak berkenan, tidak marah, tapi kami merasa tidak diumpat, kami merasa tidak kecewa, kami merasa bahwa seolah-olah suara kami itu tidak didengar, itu tidak. Jadi kami marah itu berupaya untuk segera mencari apa kesalahan saya. Jadi nggak ada sampai hari ini catatan dendam, catatan kecewa, nggak ada dari seorang profil guru itu. Nah, ini maka harus dipersiapkan seperti ini. Dan setahu saya beliau mengajar itu kalau membawa buku materi ini hanya sebatas untuk mengontrol sampai mana saya tadi menerangkan, sehingga setengah hafal. Jadi tidak ada celah bagi murid itu untuk meragukan kapasitas seorang guru. Nah, kalau jenengan menerangkan tiba-tiba putus jeda karena masih mencari begini-begini, guru feel-nya itu hilang. Apa murid itu dengan panjenengan ini tampak tidak persiapan guru ini. Cuman anak-anak itu ya tidak mungkin akan mereaksi itu seketika, tidak mungkin. Hanya mencatat saja, besok guru saya itu pasti nanti akan berlalu begitu saja. Karena tampaknya mengajar saya pun dia tidak siap. Kalau Pak Agus Muadzin itu tidak, selalu siap. Koyo apa ya, untuk berperang melawan anak-anak, untuk mengkaji itu betul-betul siap, sehingga kita siap untuk dikondisikan. Kami bisa merasakan bahwa inilah sosok yang mengajak dan memimpin kami untuk lebih baik. Luar biasa itu, terus terang itu sejujurnya saya rasakan seperti itu. Sehingga di momentum apapun kalau saya ketemu beliau itu selalu terharu betapa beliau menjadi bagian hidup saya ini, peran aktifnya luar biasa, luar biasa. Sehingga kesan itu nggak bisa hilang, betapa indahnya, betapa beruntungnya saya pada saat itu didampingi oleh seorang guru yang begitu luar biasa. Salah satu tip-tip itu ada di kitab ini, Saya mulai dari paragraf lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi ulumihi wal yubali wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bidaraini. Wal yubali lan becik banget-bangetake sapa alim bisa jeriman ing dalam nyegah wong ta'adda kang liwati wates sapa man fi ing dalam bahate man audharo utawa katon minhu saking man apa ladadun motot ausu adabin utawa olone tata krama fi bahtihi ing dalem bahase man autaroka utawa tinggal sapa man al insafa ing nyadari ba'da dhuhuril haqqi ing dalem sakwuse pertelone perkara kang bener.
ini seorang guru harus mampu mengontrol seperti apa situasi diskusi dan proses belajar mengajar, perkembangan psikologi anak-anak. Di antaranya adalah guru harus siap untuk mencegah, untuk punya upaya preventif kepada anak-anak yang tampaknya berlebihan dalam berdiskusi, terlalu ngotot, tampaknya sudah terbawa emosi begitu. Ini harus dikontrol oleh seorang guru, karena fungsi kontrol itu nanti akan terbiasa anak itu ketika dewasa nanti dalam berdiskusi ini dalam situasi apapun tidak emosional, tetap terkontrol emosinya. Nah, ini harus dimulai dari panjenengan ketika anak-anak itu masih usia anak-anak dalam berdiskusi atau dalam belajar, itu panjenengan yang mengendalikan. Pasti nanti anak-anakku biar jujune lek saja kebablasan harus ditegur oleh guru saya, sehingga dia menjadi punya sensitif, artinya ini sudah kebablasan begitu loh, ini sudah keterlaluan, ini meskipun dalam rangka mengungkap kebenaran tapi nanti pasti akan meninggalkan masalah ketersinggungan seseorang. Tapi untuk memunculkan sensitivitas itu dimulai dari guru yang dulu ketika mengajar anak-anak yang di luar kontrol itu panjenengan yang mengendalikan. Au tarokal insaf ba'da dhuhuril haq. Ini seringkali orang itu dalam berdiskusi terjerumus dalam kemunafikan. Jelas-jelas lawan diskusinya itu yang mampu mengupas kebenaran, tapi karena faktor gengsi dan gengsinya itu untuk mengakui kebenaran seseorang itu menjadi berat. Nah, dia seseorang yang menontonnya di gengsi, padahal dia itu mampu menyampaikan gagasan yang memang argumentatif secara akal sehat, jelas diterima. Kadang panjenengan masih mencari alibi lain hanya karena tidak suka, tidak cocok. Ya kadang itu juga naif sekali. Mek urusan motore apik kono. Mek urusan secara rezeki lebih lapang dia, jenengan menjadi tidak berakal sehat. Meskipun itu benar, tapi kebenaran itu panjenengan enggan menerima. Nah, kembali kepada urusan pendidikan, anak-anak harus terlatih untuk bagaimana lek koncone sing bener itu bisa lapang dada untuk menerima. Ini ternyata juga harus dimulai dari bangku sekolah, dibiasakan seperti itu agar terhindar dari keangkuhan. Kadang wangkuh, jelas-jelas lawan bicaranya itu yang benar, tapi karena tidak pernah terkendalikan, kalau sudah tampak kebenaran tetap sulit menerima. Ini sudah autarokal insaf ba'da dhuhuril haq. Wis genah-genah cetha harus segera disimpulkan, sudah ketemu kebenarannya. Lah fatalnya gurunya nggak begitu paham, acuh, tidak dikontrol. Yang penting searah menyampaikan, opone wis jam-jam terakhir, wis sampe ndelok jam ae, dan seterusnya, wis diamen oleh WA dan seterusnya. Lagi-lagi yang menjadi korban siapa? Anak-anak. Ini bagian dari kurangnya tanggung jawab seorang guru. Maka ya memang guru itu harus selalu tidak boleh berhenti belajar. Karena kan yang bisa mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangannya apa. Jadi aku di materi wis paham, performanku menyampaikan sudah baik, tapi emosiku siji munggah mudhun. Maka panjenengan harus itu bagaimana berupaya menjadi orang yang
mampu mengontrol emosinya, nada bicara dan seterusnya, dari mulai masuk sampai selesai jam itu tidak berakhir dengan nada tinggi yang sebenarnya itu panjenengan sedang emosi. Nah, kalau endingnya seperti itu, anak-anak yang ditangkap guru tadi di akhir mengajar saya itu dalam keadaan emosi. Penting sekali. Au aktsara utawa ngakehake sapa man asyaha ing jerit-jerit bengok-bengok di faidatin kalawan tanpa faidah. Kalau situasi di kelas itu sudah crowded, tampaknya banyak anak-anak yang seringkali memojokkan kepada teman yang kadang bertingkah laku atau berpendapat yang aneh. Ini sering kan gitu dan lain sebagainya, atau menjadi kacau. Ini tugas guru untuk mengembalikan pada situasi yang semula. Tidak boleh kemudian orang yang memancing situasi ricuh itu seringkali kita marahi karena akhirnya malah nyuwun ini dan seterusnya. Mengontrol jenengan itu, mengontrol bagaimana menyudahi itu semua dengan cara yang elegan, tidak menyisakan kekecewaan di antara rombongan belajar dari murid-murid panjenengan tadi. Sering jenengan itu bermaksud baik, tapi menyisakan kekecewaan kepada anak didik ini ora oleh. Angel tuh dadi guru. Iya, harus tidak boleh berhenti belajar. Terus belajar, diupdate terus. Sanggup ora dadi guru. Lek ora melambaikan tangannya. Ya. Toh ini nanti kalau jenengan terus mengasah, mengupdate, nanti kembalinya yang akan menerima manfaat itu panjenengan. Au asaa utawa ngalangake sapa man adabahu ing adabe man ala ghairihi ing atase liyane man minal hadirin saking pira-pira peserta didik yang hadir, awil ghaibin utawa pira-pira wong kang gaib. Anak-anak peserta didik kita sudah mulai melebihi batas sopan santun, etika, adab. Nah, ini harus berada di wilayah kontrol guru. Guru harus bisa mengembalikan situasi anak-anak itu harus tetap dalam kondisi yang tetap dalam kesopanan, baik kepada lawan bicara, teman sekelas, maupun orang yang tidak ada di dalam ruang kelas itu. Ini panjenengan yang mengendalikan, itu panjenengan, karena ini babnya itu bagaimana guru menyiapkan secara mentalitas agar nanti di kelas itu betul-betul mampu menjadi guru yang bijaksana. Au tarafa'ah utawa kemluhur sapa man fil majlisi ing dalam majelis alaman ing atase wa kang utawi man iku aula luwih tokmo minu saking man. Atau anak ini sudah mulai offset, sudah mulai kebablasan dalam nada bicaranya, ataupun dalam ekspresinya, ataupun dalam gerak-geriknya kepada orang yang lebih utama. Tentu kalau di kelas ya guru. Jangan sampai anak-anak itu terbiasa tidak dibimbing, tidak diarahkan ketika anak-anak itu sudah melewati batas dalam kesopanan. Ini kudu dadi eling. Sekali lagi diingatkan, jangan dihakimi, karena bisa jadi anak-anak itu tidak sadar kalau dia sedang melewati batas. Ini seringkali ada dua prinsip pokok yang sering saya sampaikan. Guru, pendakwah, mubaligh, orang yang mengajak kepada ilal haq itu tidak boleh menghakimi, tapi memberi petunjuk. Memberi petunjuk itu tidak ada diksi-diksi yang di situ dipahami sebagai kemarahan, itu tidak ada.
Analoginya seperti orang bertanya alamat. Kalau tahkim itu contohnya begini. Kula saking SDI iki bertanya kepada seseorang, Pak Sot semisal, Pak Sot dari tangkut kula lek badhe dateng Karangrejo medal pundi. Nah, contoh tahkim yang tidak benar itu begini. Lan jenengane ajenge lunga kok urung-urung tujuannya jelasnya pripun. Misalnya atau ya niat lunga iku kudune ya wis ora tujuane. Kira-kira menjawab tidak? Menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Kesan yang ditinggalkan apa oleh orang yang bertanya tadi? Wong iki kira ndudoi malah nyeneni kan. Ini namanya tahkim. Sering toh kita tiba-tiba diambil oleh orang untuk bertanya itu dari tangkap. Udah, nggak usah kita mempersoalkan mudun ke motor atau bertanya tetap di dalam mobil. Dengan itu tidak usah menuntut untuk dihargai dan kadang ada kan tersinggung dulu. Pak kok ramudun urusannya apa? Urusan panjenengan itu irsyad, memberi petunjuk. Soal wilayah merasa panjenengan tidak dihargai, jangan mempengaruhi terhadap tugas panjenengan untuk memberi petunjuk. Sering ki salah paham. Wong malah megah rasopan takok itu wilayah ini jero kelas rasane dalan. Lah kalau yang irisat itu begini, Pak. Kalau tak langsung tadi datang Karangrejo medalipun pundi aja itu apa? Tadi datang guru TK Bu Alvina. Oh, lek jenengan saking mriki sekeca mriki mawon Pak, mungkin jenengan mentok niku pun jalur datang Tawangsari, mungkin jenengan derek margi mawon, mungkin terus temargi ageng itu mungkin ngantos dumugi jenengan panggil MI Hermargi MI Karangrejo jenengan 12 ngetan margi menggelek ngalor melewati kuburan, insya Allah mungkin pun terpisah. Itu irsad, memberi petunjuk. Kesannya berbeda. Pasti setelah itu matur bangun sana wis bar matur suwun bar nyetak termotor cek pareng kudu tambahi assalamualaikum gitu kan. Itu sebagai ungkapan betapa dia berterima kasih diberi petunjuk. Kepada anak-anak juga begitu, Bu. Ketika anak-anak melampaui batas soal etika dan sebagainya, bisa jadi dia belum tahu ukurannya ini melewati batas atau tidak. Kadang dipadani kalau sampai kan sudah tahu batasnya, sehingga merasa anak-anak itu belum tahu melewati batas menurut ukuran panjenengan. Tapi anak-anak nggak sadar kalau dia sedang melewati batas. Kok jenengan seneni? Maka dia pasti dalam hati kecilnya tidak diterima. Sebaiknya diberi petunjuk. Memberi petunjuk itu tentu juga harus bijaksana, tidak di hadapan umum. Jadi kalau ingin memberi petunjuk, meringatkan secara global saja, nanti ambil waktu khusus, dipanggil, didudukkan, diberi petunjuk. Insya Allah yang berkesan. Aku biar nggak diwirang nih aku. Anak-anak bisa mencatat lebih. Anak-anak punya rapot sendiri berupa. Hanya mereka belum mampu mengekspresikan bagaimana ini cara saya berontak, bagaimana cara melawan. Tapi dalam hati kecil mereka mencatat. Jadi jangan sampai panjenengan itu hilang dari catatan memori mereka. Wih, gini di guru iki itu sampai ngomong. Harus mereka terus merasa wajah-wajah panjenengan itu ada dalam pikiran mereka. Karena panjenengan mampu meninggalkan kesan-kesan yang baik bagi anak-anak. Au nama utawa turu sapa man au tahaddatsa utawa omong-omongan sapa man ma'awili sartane liyane man au dhika utawa guyu sapa man
bocah yen ana sok turu sok omong-omongan dhewe karo liyane utawa guyu-guyu awis tazaa utawa geguyu sapa man bi ahadin kelawan wong siji minal hadirina saking pira-pira hadirin menertawakan orang lain au akholla utawa nyacatake sapa man bi adabi talibi kelawan adabe wong kang golek ilmu fil halaqati ing dalem forum. Nah ini orang-orang yang anak-anak yang sedang bergurau omong dewi dan seterusnya ini juga harus dikontrol. Ojo diseneni wal balik fi zajrin, dicegah. Panjenengan harus mampu mencegah. Mencegah itu tidak selalu kalau sudah terjadi panjenengan peringatkan. Berarti di sini maknanya panjenengan juga harus kreatif, tidak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk sempat guyonan, untuk sempat berbicara sendiri. Jangan sekali-kali selalu menghakimi anak-anak mereka bicara dengan teman sebangku, bermain sendiri. Bisa jadi panjenengan cara menyajikan materi itu tidak menarik, nggak menarik. Wis jelas kelihatannya mereka tidak tertarik guyon jenengan seneni. Boleh kapan waktu nentek mesti mau merasa di situasi yang tidak nyaman, membosankan. Sebaliknya kalau panjenengan itu menarik, tiba-tiba waktu habis. Nah, ini harus panjenengan itu dikontrol juga. Dikontrol oleh apa? Oleh ilmu pengetahuan seperti ini. Saya kan sekedar menyampaikan. Selama ini kan jenengan cuma menuntut anak-anak. Jenengan tidak pernah dituntut oleh ilmu pengetahuan ini. Dan jenengan ya mungkin yang omah keleman maca kitab iki ora enak keleman sinau terus diwaca terus ditutup terus jenengan sosok yang berbeda, sosok ya Allah tetap dosa terus kita jeding terus ngurung satu bab duhaan trek ngono lho setuake kok ya ciranyang akan upgrade dan update kapan panjenengan itu untuk menjadi guru yang mendekati sempurna. Di adabi thalib wa qodama lan teman-teman nun dadi dingin apa dikruha nuturake mengkono-mengkono wau adab fi adabil muta'alim ing dalem bab adabe wong kang golek ilmu. Wa idza su'ila lan tetkalane den takoni sapa alim den suni pirsa sapa alim amma saking perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sapa alim ing mangkola mongko jawab sapa alim la a'lamu ora ngerti sapa ingsun Allah adri utawa ora ngerti sapa ingsun hampir sama niki. Berarti ada kalanya orang itu tidak mungkin Bapak Ibu panjenengan itu akan tahu semuanya, itu tidak mungkin. Malah mencurigakan. Wong iki wong apa kok iso jawab, itu malah mencurigakan. Pasti ada kedustaan ilmu pengetahuan di situ. Maka kalau pada situasi di mana kita persoalan itu betul-betul tidak tahu, awas, jangan menyembunyikan gengsi itu atas nama gengsi panjenengan menjawab asal yang sebenarnya itu hanya untuk menutupi gengsi panjenengan sebagai guru kok orang ngerti, itu jangan sampai. Sesekali kalau memang tidak tahu sampaikan tidak tahu, tapi dengan memberi catatan nanti akan saya carikan jawabannya. Ini siapa saja, guru ya sok-sok orang ngerti bahkan di hadapan anak-anak panjenengan merasa rumangsa konangan, tidak tahunya. Kalau memang tidak tahu, ini dituntut kejujuran ilmiah panjenengan.
kejujuran hati nurani panjenengan untuk bicara tidak tahu, toh tidak akan panjenengan kemudian direndahkan oleh anak-anak asalkan panjenengan komitmen untuk mencarikan jawabannya. Sampaikan saja lama alam. Saya belum tahu, saya belum paham. Faminal ilmi iku setengah saking cara mengamalkan ilmu ayyakula utawi untuk mengucap jawab sopo alim la alam. Ciri-ciri orang yang berilmu itu kalau tidak tahu yo ngomong nggak usah saya kira, nggak usah barangkali, seringkali, dan itu nggak bisa ditutupi. Ketidakjujuran itu, pendengar itu merasakan panjenengan itu tidak jujur, hanya sedang menutupi kekurangan sehingga dalam membuat pernyataan itu nggak mantap. Akhirnya mungkin barangkali saya kira terus nanti alih ini topik liyon toh. Nah, ini nggak boleh seorang pengajar, seorang guru, seorang kiai ulama kalau tidak tahu sampaikan tidak tahu. Wa an ba'dihim lan setengah dawuh ulama la adri ai famina ilm la adri nisful ilmi. Wong iso muni la adri ngapunten kula mboten ngertos. Iku nisful ilmi, separuh dari ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu itu justru pandai mengucapkan la adri, karena orang itu semakin banyak belajar semakin banyak yang tidak diketahui. Karena justru orang itu orang yang bodoh tulen, bodoh murni itu kalau merasa sudah cukup berhenti belajar, itu bodoh yang sejati seperti itu. Tapi kalau orang berilmu itu semakin dia belajar semakin banyak hal yang tidak diketahui, sehingga santai saja ketika tidak tahu dia menyampaikan itu saya belum tahu. Karena orang belajar itu seperti dia merenang, orang berenang ke tengah laut. Semakin jauh dari tepian maka akan semakin luas dan tidak tampak tepiannya. Jadi wong sekolah, mau belajar itu semakin terus belajar maka dia seperti berenang ke arah tengah laut, semakin tidak tampak tepiannya. Tiba cek uang tiba kono jangan kono baik gitu. Makanya ya oleh wong pintar tenang ini malah seringkali kalau tidak tahu ya menyatakan tidak tahu. Dan seterusnya, orang itu kalau memang betul-betul berilmu, kalau tidak tahu dan ada orang yang tahu, pasti dia berinisiatif untuk belajar kepada orang yang tahu itu. Sudah tidak berpikir dia itu lebih muda, siapa orangnya, latar belakangnya, harus tidak mikir. Nah, seringkali kita itu menutupi kebodohan kita dengan gengsi untuk belajar pada siapapun. Itu satu paket. Lek gampang-gampang orang ngakoni iki biasanya tukang gengsi belajar ini sopo ae. Siapa yang rugi? Panjenengan sendiri. Jenengan itu harus sering mampu membaca situasi, keadaan. Ada di pengajian-pengajian itu orang yang dulu itu gurunya tapi bangga melu ngaji dan seterusnya. Itu karena sebenarnya menampakkan bahwa itulah orang-orang yang berilmu. Saya bisa seperti ini seringkali kami itu terpapar oleh situasi-situasi itu di pondok. Ada asmanipun Kiai Habibullah Zaini, itu Pak D-nya mertua, Pak D-nya istrinya Gus Ibda. Itu beliau luar biasa, setiap hari itu mengaji kitab tebal-tebal, Sahih Bukhari, Iqna, Ya'latul Talibin, semua kitab-kitab besar dikaji. Orang yang alim, kepala madrasah dari 11.000 santri pada saat itu.
Itu ketika di Serambi itu ada pengajian rutin, pengajian mangani kitab itu loh. Beliau kan rumahnya depan Serambi. Itu seringkali membawa kitab duduk di pintu, di belakang santri ikut mengaji. Wah, cara saiki viral. Diam-diam kita video. Kemudian diberi narasi betapa tawadhunya kiai. Jadi aku sering ngoten. Ini bagi kami menjadi sebuah pelajaran penting. Ayo, sing ngaji ini guru-guru sekolah yang statusnya pengurus, dulunya santri, mengaji untuk anak-anak yang ikut ngaji di Serambi. Kiai ini melu ngaji. Ini bagian dari kepanjangan dari orang itu kalau tidak tahu terus ingin tahu, belajar dan tidak memandang dia itu secara status sosialnya, biar murid atau siapapun, kalau itu adalah forum ilmiah ya nggak canggung-canggung untuk belajar itu. Kadang ada penyakitnya kalau yang mengkaji itu semisal seusia bahkan muridnya gitu, seringkali mendahului jawaban-jawaban. Kalau ya ada mau ngaji di satu tempat, kebetulan tuan rumahnya itu gurunya. Lelak ngaji, orang itu sering tahu mengaji itu untuk membuat situasi yang komunikatif. Kadang jawaban itu dilempar ke jamaah gitu kan. Iki sebelah ini mas jawab di C, nggak kalah, dia tidak mau kalah eksis kalau dia itu gurunya. Ini penyakit, penyakit. Maka bagaimana? Ayo kita merenung untuk tidak menjadi profil guru yang seperti itu. Sehingga dengan itu ya bisa jadi dulu urusan-urusan tertentu ki kalau cah kelas 6 kita cah kelas 6 gitu. Gitu. Urusan apa? Oke, sampai di mata pelajaran tertentu oke. Tapi urusan motor, macet bisa jadi sing dandani malah muridnya sampean. Mun sampe sing kowe sih lele, ana motorku, ge ora gelem matur suwun. Itu aslinya kan dia jaluk tulung sampean. Nah, ngono kuwi kadang guru iki gengsi. Iya toh, banyak hal yang panjenengan itu sebenarnya tidak bisa. Dan panjenengan tidak sadar itu yang bisa ternyata murid-murid panjenengan. Itu seharusnya pada situasi itu jenengan kan murid aja. Ya minimal terima kasih lah, sudah deh. Ayo mulai kita merubah mental sehingga guru berkarakter yang mampu menghargai ilmu pengetahuan seperti itu. Wa'an Ibni Abbas, ini kulo nyawang jamek soalnya kulo niku mboten katon jenengan. Kulo niku per menit itu berharga waktu ini. Penting ya, Pak. Jadi falsafahnya seperti Imam, orang itu semakin sibuk, semakin banyak tanggung jawab, itu tidak kekurangan waktu, tapi waktu itu yang menjadi semakin berkualitas. Asli deh, kabeh kan podo kesempatan 24 jam. Nyapa sama kober, aku kok kober. Karena banyak waktu yang menjadi sampah di kehidupan panjenengan. Selonjore kesuwen. Ya toh, bangunnya kurang pagi. Terlalu banyak basa-basi. Terlalu banyak diskusi yang gak bermanfaat dan panjenengan larut tidak tegas. Sakjane kamu kalau ndang ditandangi mari dadak jagongan hilang 1 jam. Nah, jadi semakin sibuk itu harus pandai mengelola waktu. Malah dijamin yang ini diteloki. Nah, ini berarti semakin hari ngaji satu waktu itu semakin mahal. Kalau perlu nggak mesti bisa hadir gitu. Ya, tidak terlarang gitu lah. Teko apa terus badali nggak wale badali nggak beliau diri no aja. Nah, sopo sih mudah-mudahnya aku dewi.
Wa ani bi Abbas idza akhta'a nalikane luput khilaf sapa al alimu sapa wong kang alim la adri ing dawuh la adri usibat mongko den kenani bilai apa makotiluhu nggon patine alim. Seorang alim yang kemudian menutup diri untuk tidak mau berkata-kata la adri, saya belum tahu, nggak model ngono kuwi lho. Ini adalah musibah yang membunuh karir dan karakternya. Itu koyok bunuh diri lah. Oh, guru itu kalau ndak tahu kok nggak iso muni ora roh, itu sebenarnya sama artinya dengan bunuh diri. Qala dawuh sapa Muhammad ibnul Hakam, Muhammad ibnul Hakam, sa'altu nyuwun pirsa sapa ingsun Asy-Syafi'i ing Imam Syafi'i anil mut'ati saking nikah mut'ah akana ana ta ana iku fiha ing dalem mut'ah apa tolakun tolak. Muhammad bin Hakam bertanya kepada Imam Syafi'i, dalam nikah mut'ah itu apakah berlaku talak au miratun atau hak waris au nafakatun utawa nafkah tajibu kang wajib apa nafkah au syahadatun utawa kesaksian. Faqala mongkon jawab sapa Imam Syafi'i, jawabe pripun? Wallahi demi Allah mana diri orang ngerti sapa ingsun. Suatu ketika ada masail, ada problem, orang yang punya problem ini Muhammad bin Hakam ditanyakan kepada Imam Syafi'i tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apakah ada konsekuensi talak? Apakah bisa memunculkan konsekuensi nanti ada harta tinggalan waris, ataukah berkewajiban menafkahi? Apa jawabnya Imam Syafi'i? Karena beliau belum punya literatur yang cukup dan pengetahuan yang cukup tentang nikah mut'ah, jawabnya apa? Imam madhab, imam besar, boleh cara jenengan gengsi aku rasa jawab. Ki beliau jawab, wallahi ma'adri, demi Allah, urusan ini saya tidak tahu. Imam Syafi'i, dan jumlah imam ropik, jumlah imam sapa nang jenenge. Mono kuwe kadang gengsi turu wae. Kula niku heran Pak, dengan orang yang ngaji kok turu niku heran. Nun saya bukan berarti tidak menghormati orang yang lelah Pak. Apa nih faktornya wong ngaji kok ngantuk? Maksud saya begini Pak, saya curiga bisa jadi yang ngaji tidak ikhlas atau yang ikut mengaji yang tidak ikhlas. Itu yang akhirnya mengundang hawa ngantuk itu di situ. Sehingga perlu sekali sering pengurang mengaji itu harus punya resep-resep untuk ini harus menyelesaikan audien tidak ngantuk. Tapi non sewu, lagi-lagi yang saya alami, kula mboten pripun-pripun. Saya sepanjang di kelas di Lirboyo, ya sekolahku di Lirboyo lho ya tak sepanjang mulai kelas 4 sampai kelas 3 ya itu tidak menemukan situasi kelas sedang belajar itu orang bergurau dan mengantuk. Saya pada saat itu sampai sekarang meyakini karena satu, di Lirboyo itu sampai hari ini masih konsisten, sekolahan ruang kelas itu murni pembiayaannya adalah urutan satu, kelas, membangun kelas tempat belajar, ya, tempat-tempat media belajar, ke ruang kelas, gedung pertemuan, gedung-gedung aula dan seterusnya. Kalau itu
siapkan untuk belajar itu harus murni pembiayaan, tidak boleh dari biaya-biaya yang statusnya tidak jelas. Itu masih konsisten sampai sekarang. Kalau ada orang memberi, entah itu dari pemerintah, perorangan dan sebagainya, itu untuk fasilitas umum di luar fasilitas yang digunakan untuk belajar. Masih berlaku sampai hari ini. Ada rasanya orang-orang ini raiso. Sehingga di situ menjadi variabel, menjadi unsur daya dukung seorang guru itu menjadi mudah untuk ikhlas mengajar. Sehingga sekolah itu sakral. Kapan wis mulai masuk jam 6:30 wis, jam 7 lalaran, 7:30 itu presentasi pelajaran kemarin. Ada salah satu guru santri yang ditugasi untuk jadi rois istilahnya, nanti sampai jam 8. Kalau sudah jam 8, santri ribuan di lokal-lokal itu nyaris tidak ada suaranya. Yang terdengar adalah suara guru memaknai. Jadi engko mari ngono kroame iki wis jam 9. Tapi di situasi itu seperti ini. Hening, nggak ada orang tidur. Di jam pertama, jam-jam sekolah pelajaran pokok. Itu sehingga kalau kemudian kita pada ruang belajar kok kemudian ada yang ngantuk, ya saya khusnudon saya saja yang kurang ikhlas, jangan ajane ya wis ikhlas. Jadi ojo ngantuk lah. Maneman melewatkan itu maneman. Masa kurang menarik? Terus terang saya, kalau saya kurang menarik nanti saya pantaskan untuk menarik. Terus kurang apa loh bisa raga di tuku kelambi tadi. Tapi harus tak pantas nih biar menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ewa semanten Imam Syafi'i yang levelnya adalah seorang imam mazhab ini masih sering menghadapi situasi wallahi ma adri, saya tidak tahu. Wa alam lan urasira ana qaulal mas'ul sak temene pengucape wong kang den takoni la adri rupane la adri. Ya, jawaban orang yang ditanya kemudian la adri, panjenengan jangan keburu kecewa. Jangan terlalu menuntut untuk saya harus menemukan jawaban. Jawaban seperti itu harus kita tampil, harus kita interpretasikan. Ya memang itu benar. Iku layang usul orang nyudo, tidak mengurangi apa jawaban tadi la adri min qadri saking derajate alim atau derajate mas'ul. Orang kalau ditanya kalau memang tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Dengan jawaban tidak tahu itu tidak menurunkan kredibilitas seseorang. Itu kan rumangsa konangan ora iso, jika merasa kredibilitasnya turun. Apa nek wis duwe jabatan-jabatan tertentu, merasa dituntut oleh status jabatan itu, maka memantaskan diri untuk bagaimana setiap persoalan bisa menjawab. Itu berarti sudah mulai tampak kebodohannya. Layak kusumi kodri kama yadunhu koyo nyono ingma sopo al jahalatu biro-biro wong kang bodoh, seperti pemahaman dan persepsi orang-orang bodoh yang selama ini mereka praktekkan. Rumah saya lah iso jawab itu terus konangan, merasa malu, merasa turun kredibilitasnya. Betul kan? Seringkali kita mengalami situasi itu. Berarti kita masih dalam kelompok orang-orang yang bodoh. Minimal adil sadar adil ini bodoh. Ojo sampai adil tidak sadar aslinya adil ini bodoh itu sampai.
Jadi terlalu pede, percaya diri yang berlebihan itu orang yang bodoh tapi tidak sadar kebodohannya. Bal yarfa'u, balik ngangkat apa kalau mau qaulal mas'ul mas'ul li annahu krana sak temene. Qaul iku dalilun nuduhake ala azimi ma'rifatihi, ing atase agunge weruhe mas'ul wa quwwati dinihi, lan kuwate agamane mas'ul. Justru jawaban saya tidak tahu, ini cara kita memahaminya. Ini orang ini betul hati-hati, tidak asal saja menjawab, karena ini masalah krusial, masalah penting yang menyangkut konsekuensi dalam beragama. Kalau tak jawab ini padahal saya tidak tahu, kadung istilah koni uang, maka dia punya pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa betapa orang itu sangat berpengetahuan, sangat berhati-hati, kuat pemahaman agamanya, sehingga tidak sembarangan menjawab. Wa taqwa rabbihi, lan wedi ing pangerane mas'ul. Dia punya beban emosional, punya beban psikologi, punya tanggung jawab. Iki ku urusane aku bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka jawaban itu juga nanti tidak mempersulit saya kalau pada saatnya saya harus bertemu dengan Tuhan. Kok juru mentapa kono ya mulang cacah. Wa taharati qalbi lan sucine atine mas'ul. Ini menunjukkan kebersihan, kesucian hatinya, kejujurannya. Wa husni tabatihi, lan baguse hujjahe utawa dalile mas'ul. Karuan lek ra iso gek ditakok wong liya, ngono lho. Utawa dhewe kemudian berupaya untuk bertanya kepada orang lain. Itu jalan atau keputusan yang masuk akal. Waqat ruwiyalan teman-teman den riwayatake apa dalika mengkono-mengkono qaulul mas'ul an jamaatin, saking jamaah golongan minas salafi, saking ulama-ulama kuno. Dan ini sudah sering diriwayatkan di profiling ulama-ulama kuno biyen ini ngeten iki Bapak. Jadi seringkali kita itu merasa dilempar-lempar, ngoten-ngoten. Aku takok kono, ganti kon takok kono, takok kono, ganti kon takok kono. Ya memang orang itu kalau berilmu tidak punya jawaban yang benar, pasti akan merekomendasikan tang leto mriko lho. Ngono lho. Ora kok wegah jawab. Kita saja orang yang bodoh itu merasa kita dipersulit. Kok kono jekon sowan ngono. Ya karena menurut ukuran dia tidak berkapasitas menjawab. Dan dia menilai orang lain, seorang ulama atau guru itu yang merasa bisa menjawab, sehingga panjenengan direkomendasikan untuk datang ke sana. Lah jenengan terus gresula, yaitu Bapak Ibu, resiko orang yang bodoh kan mesti kangelan ngono kuwi. Risiko orang bodoh itu pasti kangelan. Lek eruh wis ning omah rasa takok kan ngono. Nah, mulane kita harus apa? Harus niku wae. Ya kudu telaten, ya harus niku wae. Siap menghadapi situasi seperti itu. Wa innama ditugene paragraf. Wa innama yang nafulan angin bisdene acuh mindalika, saking mengkono-mengkono qaulul mas'ul sapa man wong ndongufatkan apes apa dayanatu agamane man. Wa qallat lan kiti apa ma'rifatu pengetahuan man. Li anahu krana satemenawan iku yaqabu wedi sapa man suku tahu saking gugure man. Ya. An ayunil hadirin, saking peningali pira-pira hadirin. Beda dengan orang-orang yang lemah tingkat keimanannya dan minim pengetahuannya,
pasti wong gile ra iso jawab, wedi dia akan gugur. Bahasa kula akan merasa turun kredibilitasnya di mata orang lain, sehingga harus membangun narasi ngarang dan sebagainya agar dia itu tampak tetap kredibel dan terhormat. Nah ini berarti mengorbankan pengetahuan, mengorbankan audien hanya karena ego panjenengan untuk biar tidak tampak bodoh, tapi menjawab dengan jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan perilaku orang yang terdidik. Raiso muni ora iso. Itu tidak mengurangi wibawa panjenengan. Wa hadhihi utawi iki kilakang tilutur iku jamalatun, iku jahalatun bodho. Warik kodudinin lan tipi seagama. Ini wilayahnya orang awam, wilayahnya wong awam. Panjenengan itu bukan orang awam, terdidik. Tidak boleh punya mental seperti ini, melakukan sikap-sikap konyol seperti ini. Tidak tahu tapi sok tahu. Warubama yastahiru, terkadang kondang apa khoto'uhu lupute man bainan nasi ing dalam antaran menungso. Justru fatal fayaqo umaka tumiba sapa man fima ing dalam perkara farro kang melayu sapa man anhu saking man. Wayat tasifulan persifatan sapa man ing dalem sandinge nas bima kelawan perkara ihtaroza kang ngetuhi sapa man minhu saking man. Malah celakanya lek jenengan itu tidak punya kapasitas untuk bisa menjawab kok ngengkel jawab, maka nanti akan terjerumus pada blunder, kekhilafan. Ojo takok kae sembarangan jawab. Ojo mabeh jan nyamari. Ngono malah ngoten malah. Justru panjenengan selamat nang ora usah jawab. Lek memang ojo wani-wani, lek ora ngerti. Justru nanti panjenengan akan distigma oleh masyarakat. Pun tangkap niku beh sembrono niku. Malih ngoten lho. Nanti. Atau bisa jadi murid-murid panjenengan ini Pak Guru salah loh, mau dijawab ngono. Karena jenengan memang nggak tahu, tapi orang yang mayang cacah dijawab. Kalau pakai mutane loh Bu, Pak. Biar ini al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku ya kon ngubah sikile ibu kon diombe. Ini pemahamannya sopo. Gurune sing nyampaikan. Makna apa ya? Nggak ngerti ojo dimaknai secara letterlet. Secara harfiah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Lek bar kok pamon isah-isah urung iso terus mbok umbah, mbok ombe, ngombe barang najis. Iki enek biyen iku nerangke ngono kuwi. Mulane le sampeyan lek arep pengen dadi apa, dadi tentara, dadi polisi, arep melamar pekerjaan, sikile ibumu umbahan, banyune ombenek. Iki tafsirane wong bodho. Ngawur dasar apa? Kula padosi saestu penasaran enek ora sih ulama nyaranke ngono kuwi. Ora. Ternyata guru yang tidak punya pengetahuan tapi mengambil pengetahuan dari hawa nafsunya. Ngawur dipikir. Ya, mboke bunyai ora patek sapa pawon. Mboke penggayane Adam isa-isa kecil cikile mlowot-mertek terus dengan umbah. Terus kon ngombe. Semakin butek semakin mati. Iki rawani ora nek sing wani selonjor iki. Sama lek polangan sikile. Ono iki ngawur, iki ngawur iki. Ojo lah. Waqat ada balan teman-teman mulang tata krama sapa Allah taala al ulama. Bikisoti Sayyidina Musa kelawan kisah Sayyidina Musa ala nabiyina ing atase Nabi kita alaihi salatu wassalam al Khadir sartane Nabi Khadir alaihi salam inalam yuradda alikane ora balekake yarudha
orang balake sapa Musa al ilma ilmu ilahi mari Allah taala. Lama suila tetkalane den suni pirsa sapa Musa hal ahadun ana ta utawi wong siji fil ardi ing dalem bumi ku alam luwih ngalim mingka saking sira lagi. Piye aku kudu konsekuen. Kalimat yang paling bawah ini saya tidak paham. Karena orang tak sinau. Mula aku ya ngomong aku ora paham. Nggih. So tak sinau ini maksudnya hal ahadun fil ardi a'lamu minka. Iki aku ngarang iki iso. Tapi mau pas tak omong nih, masa aku ngarang. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, satu paragraf pengajian siang hari ini semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan panjenengan punya kesadaran secara pribadi untuk terus meningkatkan kapasitas sebagai guru untuk menjadi guru yang bertanggung jawab dalam segala hal, materinya, atributnya, emosinya, semua harus di-upgrade menjadi guru yang betul-betul bermanfaat untuk anak didik panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhakkiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
وسلم. اللهم صل على محمد. Monggo, monggo. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak MWC dumateng Bapak Mawan Kaulo Semanggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amalah yang terhormat dumateng para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Mukarrabin selaku pemangku pengawasan satu wakil perguruan Ma'arif ngapunten LP Ma'arif MWC Kecamatan Garut. Pertama, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak kita limpahkan Nabi tujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil ila yaumil qiyamah. Ngapunten iki wau kula nyuwun wekdal sekedhik tadi menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MWC LP Ma'arif NU Kecamatan Garut yang sudah diberikan mandat MWC berkaitan pembangunan Geraha Ma'arif NU Kecamatan Garut. Perlu dimantosi bilih proses ini sudah hampir 2 tahun, dan alhamdulillah perlu kami sampaikan besok hari Rabu alhamdulillah kita akan melaksanakan pengecoran lantai 2, dan kula nyuwun napa niku pangestune panjenengan, ridho panjenengan kaitanipun jariyah infak napa mawon ingkang sampun dilebetaken wonten Geraha Ma'arif MWC Kecamatan Garut itu. Dan kami minta doa mateng para ibu-ibu, para bapak-bapak, guru-guru dan jajaran pengurus LP Ma'arif di Kecamatan Garut, mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan bridging saged berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Matur nuwun. Terus ingkang nomor kalih bilih wonten wekdal napa tenaga benjing Minggu, Senin kalih Selasa niku kula nyuwun napa nggih bantuan naleni wesi ngoten. Dadose sakmenika memang tasih wesi nek dereng dipasang sing anu nggih pilar napa plate, tapi insya Allah kami berkeyakinan besok hari Rabu itu sudah kita laksanakan pengecoran, dan pengecorannya teknisnya dengan crane yang sudah kita sering lakukan di lingkungan perguruan ini, dan itu di dalam perhitungan kami itu sangat murah dan juga cepat. Niku, ini ada hampir 10 lebih Bu sing pengen dados napa nggih pengen
ngecorne niku kathah Tuhan. Tapi nggih maksudnya piro regane niku kami tidak mengetahui karena mereka semua kan kontraktor untuk pengecoran. Jadi kami tetap memilih yang dari Malang. Amati dari pengalaman teman-teman itu aku mengatur semua dosan dengan Pak Udin Liwau kepanggih memastikan besok hari Rabu itu pengecoran, dan itu nanti membutuhkan, ternyata penghitungannya kemarin keliru, ada 350-an sak. Dadose Beijing itu kuota pengedakan itu 40 kibit. Dadose panjang dan nopo nggih kathah. Niku terus ingkang terakhir ingkang tasih pengen nitip nggih monggo nanti bisa berkonsultasi dengan Pak Sok. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan proses ini nanti sangat berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami sudah menyampaikan laporan-laporan dari tahapan ke tahapan di grup, itu sudah kita sampaikan biaya-biayanya, dan alhamdulillah sangat minim sekali pembiayaan. Bahkan ini kami dapat informasi terakhir untuk Gunung Gedang pun buka, dan terus wonten bantuan pasir niku ing mriku namung biaya truk ngoten Pak. Riyen niku 1.200 namungan. Lah niku terus semen, alhamdulillah kita sudah berkomunikasi dengan gudang-gudang semen Gresik. Ada kemarin sudah mau dikirim karena tempatnya belum ada, itu dengan harga 40.000 semen Gresik ya. 40.000. Nah itu alhamdulillah, dan ketepatan bangunan ini karena keuangan agak tersendat, harga besi murah ngoten niku aja boten kertos. Nah niki mugi-mugi dados barokah kita sedanten dalam menjalankan amanat kita sebagai pengurus di RW Mari maupun di RWJ. Napa ingkang dados sing disampaikan Pak Yai Korobin wau berkaitan bangunan ini lek iso ya awake dhewe, muga-muga kantor besok memberi keberkahan, kemanfaatan bagi kita. Maka dari itu kami di RWJ ora nek duit wis pokoke budal, insyaallah mungkin wonten dalanipun wonten saking Allah kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu dali nggih ngecor. Alhamdulillah. Niki Pak Robin titip kali atus Pak Sok. Waduh, Robin. Nggih pun. Terima kasih disampaikan. Demikian acara pengosan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dan insya Allah akan minggu depan akan dilaksanakan di MI Pojok. Sebelumnya Sabtu Wage akan dilaksanakan di MI Pojok. Sebelumnya di sini saya sebagai muqaddimul hafal, apabila dari awal hingga akhir ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.